Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi murid-murid. Ketemu lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah kita akan membahas mata pelajaran budaya kerja bab 7 KBM 2. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Judul kita hari ini adalah target dan keuntungan 5S. Ya, 5S di sini bukan yang versi Jepang tapi versi English. Kemudian peranan ergonomik. Apa itu ergonomik? Nanti kita bahas di bagian C. Langsung aja, bagian A itu target. Keuntungan 5S itu ya. Target dari 5S itu adalah sebagaimana yang tercantum di halaman 197, zero waste, nggak wasting time, ya nggak membuang-buang waktu atau membuang-buang biaya. Jadi penghilangan, ya kalau bisa dihilangkan biaya-biaya yang enggak produktif gitu, biaya-biaya yang enggak menguntungkan. Sebagaimana yang kita tahu ya, namanya kita mengadakan atau menjalankan usaha, berarti kan kita pengen suatu keuntungan, kan begitu. Gitu. Ini sebagai contoh aja, umpamanya biaya-biaya yang bisa dipangkas seperti sekarang merebaknya sistem online, ya kan. Jadi kalau zaman dulu kita ada suatu urusan-urusan yang menggunakan paper atau kertas, form ini form itu, ya sekarang bisa ditekan penggunaan kertas yang sangat banyak memakan biaya dengan sistem online. Kira-kira begitu. Kemudian nomor 2 itu zero injury, ya, jadi penghilangan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Ya udah kita bahas, ya udah pernah kita bicarakan, tidak usah dibahas lagi. Pak Fadli yakin kalian sudah paham. Dan berikutnya yang ketiga, zero set up time. Ya, umpamanya nih ya, kita ingin membuat suatu perjanjian gitu, atau ingin melaksanakan suatu urusan, umpamanya dokter atau klien umpamanya. Nah, alangkah lebih baiknya kita itu benar-benar memanfaatkan waktu seefisien dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terbuang, tenaga dan pikiran juga terbuang sia-sia, tidak ada hasil yang menguntungkan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita bikin perjanjian dengan phone, ya, dengan telepon, dengan WA, ya kan, supaya jikalau kita memang udah sepakat ketemu untuk melaksanakan urusan tersebut, ya pasti urusannya gitu. Lain dengan orang yang langsung tiba-tiba datang ujuk-ujuk datang misalkan kepada kliennya atau kepada ke dokternya gitu. Orang yang dicari tidak ada. Nah, itu jadi kita harus mengantisipasi. Namanya apa? Set up time, zero set up time. Kemudian zero late delivery. Zero late delivery, ya, jadi penghilangan, ya, jangan sampai ada istilah namanya itu keterlambatan. Begitu, keterlambatan misalkan pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya nih umpamanya, udah dihitung-hitung 3 jam pasti sampai. Tapi kan kita juga boleh, ya, kita juga boleh membuat namanya spare waktu. Apakah bisa sampai misalkan di Surabaya itu naik pesawat 2 jam 30 menit umpamanya, supaya ada spare waktu setengah jam? Nah, itu sangat signifikan sekali gitu, ya, terutama untuk jasa-jasa pengiriman, ya. Nah, ini harus dipandang sebagai sesuatu yang penting. Termasuk kita absensi, ya, jangan sampai untuk mendelivery diri sendiri aja kita masih terlambat. Umpamanya kita masuk jam setengah 7 atau jam 7 gitu, dinasnya di Tanjung Priuk, rumah kita umpamanya di Bogor umpamanya. Nah, itu harus kita hitung sebisa mungkin bagaimana caranya supaya kita datang, ya, bukan tepat waktu, minimal 1 jam sebelumnya. Nggak apa-apa, kita masih semua punya spare waktu. Itu lebih menguntungkan daripada terjadi keterlambatan. Dan yang kelima, targetnya itu, ya, target dari 5S, ya, zero complaint dan zero deficit. Jangan sampai ada yang namanya keluhan-keluhan dari pelanggan, misalkan
ini barangnya rusak atau nggak bagus, minta diganti atau minta dibetulin dan sebagainya. Nah itu kan berarti cost lagi, duit lagi yang keluar gitu. Ini defisit di sini ya berarti anggaran ya. Kalau untuk partai-partai atau organisasi-organisasi besar ya namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tapi kita nggak usah bicara ke sana deh ya, kita bicara yang ringan-ringan aja. Contohnya satu perusahaan punya ketentuan bahwa harus ada uang pegangan gitu 100 juta umpamanya. Nah itu misalkan saldo di bawah yang udah ditentukan, misalkan separohnya 50 juta umpamanya atau cuma 20 juta, berarti sudah dalam kondisi mengkhawatirkan bagaimana caranya supaya bisa dinormalisasi kembali gitu. Yang memang kita tahu dengan adanya Covid ya, pagebluk kalau kata orang Jawa mah, kalau kata orang sekuler ya kan bahasa kerennya pandemi gitu, epidemi sama gitu. Memang ya itu di luar perhitungan emang ya gitu. Tapi kayak kalau bisa emang diantisipasi, kenapa tidak gitu. Baik, sekarang bagian B, keuntungannya. Nah, keuntungannya dilaksanakan 5S tadi. Apa tuh keuntungannya? Yang pertama, tempat kita bekerja menjadi tempat yang menyenangkan. Bisa dikatakan tempat bekerja adalah rumah kedua kan begitu, atau wah udah seperti rumah sendiri deh tempat kerjaan gua, karena ada sawah dan ladang di situ, kita mencangkul dan menanam di situ, menghasilkan sesuatu di situ. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya gitu kan. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan gitu ya. Tentu ini adalah tanggung jawab dan tugas semuanya ya, dari pimpinan tuh, TPM-nya tuh dilaksanain tuh, dijalanin gitu. Jangan cuman mentang-mentang jadi pimpinan jadi bos ya, gue nggak mau tahu harus gini, gue nggak mau tahu harus begitu ya, nggak gitu juga. Harus banyak pertimbangan dan banyak perhitungan. Kemudian timbul rasa kekeluargaan ya. Kita tahu tadi seperti yang dibahas di nomor 1, rumah kedua ya, berarti keluarga besar SMK Negeri 28 umpamanya gitu ya. Selama kita masih ada di sana, selama kita sedang dinas di tempat tersebut, keluarga dan saudara ya adalah teman-teman kita di tempat kerja, tempat kita dinas tersebut gitu. Karena kalau ada suatu hal yang memang harus di follow up ya, bukan keluarga kita yang nolongin kan, tapi orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Makanya harus kita ciptakan yang namanya rasa kekeluargaan. Dan berikutnya nomor 3, timbul rasa menikmati tugas dan tanggung jawab. Kita harus menikmatin tuh tugas kita apa, tanggung jawab kita harus enjoy. Jangan cuma kita memandangnya sebagai beban, ya enggak juga sih gitu. Contoh umpamanya kita bekerja di rumah sakit atau di hotel, kita melayanin klien-klien, pasien-pasien atau ngelayanin tamu-tamu ya kan. Kalau misalkan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya kan, tugas kita bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan hasil yang sebaik-baiknya, ya tentu akan ada suatu perasaan yang spesial gitu, campur ya senang ya bahagia ya bersyukur ya kan gitu. Wah alhamdulillah gue udah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, nggak ada masalah ya kan. Kita nggak merugikan orang lain kita untungkan, kita juga diuntungkan oleh orang lain gitu. Langkah senang gitu. Jadi harus ada yang namanya rasa nikmat ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab begitu. Sekarang terakhir bagian C, ergonomik ya. Ergonomik itu ada di halaman 225 gitu. Definisi ergonomik adalah satu dari beberapa checkpoints. Siapa tuh checkpoints? Cek, periksa, poin, titik, titik, periksa, bukan ya. Jadi satu dari beberapa titik penting. Nah, hal penting, cuman halnya itu benar-benar ditandain gitulah kira-kira. Standar ILO kita tahu ya, International Labour Organization ya, jadi organisasi buruh internasional yang memang di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu ini ada muatan politisnya, tapi ya selama masih menguntungkan ya dia oke, laksanain ya, jalankan, lanjutkan. Di antaranya checkpoint tadi penempatan tata letak. Nah, misalkan ruangan bos di mana, apakah di lantai 1 kalau di gedung tinggi gitu kan, atau di belakang atau di depan atau bagaimana, itu tergantung keputusan para pimpinan atau keputusan bersama begitu. Kemudian organisir tempat kerja ya,
Ini kita mau bikin tempat kerja berapa lantai, aula di mana, tempat ibadah di mana, bagaimana penanganan makanan dan minuman, apakah makan di luar, di warteg atau di warung Padang atau beli dari luar atau bagaimana, anggarannya berapa dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, serta pemilihan atau penentuan metode-metode atau cara-cara bekerja. Ya, tentu kita tahu guru-guru yang bekerja menghadapi murid ya berbeda dengan orang-orang yang berada di kantor umpamanya yang biasa menghadapi komputer aja, kan begitu. Kalau murid-murid kan beraneka ragam juga tuh, banyak, satu kelas misalkan 40 orang umpamanya. Kalau yang di kantor umpamanya cuman mengerjakan kertas-kertas, ya kan, dokumen-dokumen, berkas-berkas, di input dan sebagainya. Termasuk juga diantaranya orang-orang yang mencari penghasilan di laut, di darat, di udara. Ya tentu pelaut gitu kan, metode bekerja mereka beda dengan orang-orang yang bekerja di darat gitu. Misalkan orang yang bekerja di kapal umpamanya 6 bulan atau 10 bulan, ya tentu jam kerjanya beda. Kalau di darat 8 jam misalkan, ya di laut ya nggak sama. Seperti orang-orang yang dinas pramugari, pramugara atau pilot yang di udara ya nggak bisa. Oh jam kerjanya harus sehari 8 jam, masuk jam 7. Oh nggak begitu. Tergantung ya. Kalau operasional nggak sama dengan orang-orang yang dinasnya di tempat-tempat yang emang kondisinya normal, kerja 8 jam sehari dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu aja pembahasan dari kita bab 7 KBM 2. Terima kasih dan mohon maaf, pesan dari Pak Padi tetap sama ya. Tetap selalu jaga iman, tetap jaga kesehatan dan tetap bersabar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 28 Jaya.